Shalom. Damai di hati. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17 malam hari ini. Karena itu dalam persiapan diundang kita sekalian berdiri, kita angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa dan mendengarkan pemberitaan anugerah Allah. Ya Tuhan, kami tidak berarti di hadapan-Mu karena kesalahan dan dosa kami, karena keangkuhan dan kesombongan kami. Ya Tuhan, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah bersalah kepadamu, baik melalui apa yang kami lakukan maupun dengan melalaikan apa yang harus kami lakukan. Kami berdosa kepadamu. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, baik yang dibuat berseorangan maupun yang dilakukan secara berkelompok, sebagai keluarga, umat, dan bangsa. Beritakanlah anugerah-Mu kepada kami, dan ajarlah kami berbuat baik, demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan umat-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan NNBT nomor 9, Ku Akan Selalu Bersyukur. Yang menanggung
Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur hanya kepadamu karena kasih dan kuasa-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Di malam hari ini, dalam ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 17 Jemaat Gemim Karisma Buha, sekalipun di rumah kami masing-masing, rindulah kami ya Tuhan untuk kembali membaca merenungkan bagian firman-Mu yang akan terus menguatkan kami, tetapi juga yang akan terus meneguhkan kami di dalam iman, harap dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Maka dituntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami membaca merenungkan firman-Mu, dan kami pun akan hidup, bertumbuh dan berbuah dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-34, 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasya, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ada di dunia ini, kita berkarya, kita hidup, kita melakukan segala sesuatu itu atas izinnya Tuhan. Dan ketika pun kita ada dalam berbagai perjuangan hidup, kita selalu percaya bahwa kita tidak berjuang sendiri, tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Saudara-saudara, kita meyakini ini semua itu karena kita memiliki iman yang sungguh,
kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, iman inilah juga yang dimiliki oleh seorang Yosia. Menjadi raja di usia yang sangat muda, itu bukanlah sesuatu yang lazim, ya, yang biasa terjadi. Tetapi Yosia dalam perkenanan Tuhan, Tuhan izinkan dia untuk menjadi seorang raja di usia 8 tahun. Bahkan saudara-saudara, dalam bagian bacaan kita ini dikatakan bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun dalam sejarah dituliskan bahwa ayahnya yaitu Amon adalah seorang penyembah berhala. Dia melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Demikian pun kakeknya Manasye juga melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Yosia tidak demikian. Sehingga kalau ada ungkapan yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, mungkin ada kekeliruan, ya. Karena bukti terjadi pada Yosia. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu Tuhan Allah tidak salah ketika menjadikan Yosia sebagai raja di tengah-tengah umat Yehuda. Di tahun yang ke-8 pada masa pemerintahannya, ia terus mencari Allah dan melakukan segala sesuatu yang Allah izinkan untuk dia lakukan. Dan Allah juga memberkati dia, sehingga dia Tuhan Allah pakai untuk menjadi alat kesaksian yang luar biasa. Orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem yang telah berbalik dari Allah, yang telah menyembah berhala sejak raja-raja sebelumnya, mereka pada akhirnya diubahkan dengan sikap iman yang dilakukan oleh Yosia. Tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar sedikit pun, Yosia merubuhkan, merombak semua bentuk berhala yang ada di Yerusalem, bahkan yang ada di Yehuda. Saudara-saudara, tindakan iman yang sangat berani ini dilakukan oleh Yosia karena dia punya iman yang luar biasa kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah yang mengutus dia untuk melakukan hal yang demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pun dengan kehidupan kita. Kita ada di dunia ini, kita ada di tengah-tengah persekutuan keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik itu semua, Allah punya rencana yang luar biasa. Rencana Allah dalam hidup kita supaya kita hadir menjadi berkat, membawa shalom, damai sejahtera Kristus dalam kehidupan banyak orang. Saudara-saudara, kita memang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita merasakan hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi pemikiran kita. Orang mesti ada di rumah, beraktivitas di rumah. Mungkin juga hampir 3 bulan ini orang rasa bagaimana di dalam rumah, ya. Dan orang berusaha mau cari lagi aktivitas di luar rumah. Sementara hal itu belum bisa untuk kita lakukan. Nah, belajar dari bagian firman ini, saudara-saudara, mari kita terus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Apa yang sedang dan sementara terjadi dalam kehidupan beriman kita, kita percaya bahwa kita punya Allah yang akan selalu membentengi kita, bahkan Dia akan mengubah kutuk menjadi berkat. Dia akan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Dia akan mengubah pergumulan-pergumulan kita sekarang ini dengan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sukacita, dan berkat. Karena itu berserah, percaya hanya kepada Tuhan Allah sendiri. Jangan torang menyembah berhala, ya. Berhala modern sekarang, torang menjadikan uang segala-galanya. Sekalipun memang segala-galanya membutuhkan uang, tetapi dalam iman orang akan selalu mengatakan bahwa uang itu bukan segala-galanya. Menjadikan jabatan sebagai berhala modern. Oh, karena kita punya jabatan, kita boleh melakukan hal-hal di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Tidak demikian. Tetapi marilah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, siapapun kita, saudara-saudara, kita pakai itu untuk menjadi alat berkat bagi kehidupan banyak orang. Terlebih di saat-saat ini, mari kita saling mendoakan, kita saling menopang, kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Torang mulai dari torang pe keluarga sendiri. Torang saling mengasihi, saling mencintai suami istri, orang tua dan anak-anak. Torang bawa kehidupan keluarga kita untuk tetap ada dalam kehidupan yang mengasihi, menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Dan kita bawa itu dalam persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memampukan kita. Karena Dialah segala-galanya di dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari dengan penuh ucapan syukur kita membawa persembahan kita sambil menyanyikan bersama dari klik nomor 332, Aku Hendak Bersyukur. Saudara-saudara, kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Ketika kami boleh beribadah di malam hari ini, kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Ketika firman-Mu boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah itu yang akan menyemangati kami, bahkan yang akan menuntun kami ketika kami akan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh memberi persembahan, diberkati, dikuduskan Tuhan. Dan di saat ini Bapa, dalam persekutuan beribadah di rumah kami masing-masing, kami juga membawa kehidupan pribadi dan keluarga kami. Tuhan mengenal siapakah kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak.
Kami selalu rindu untuk menikmati berkat yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan karena itu Bapa, perlengkapilah kami, supaya kami senantiasa mau melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki lewat tugas tanggung jawab kami ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berikanlah kehidupan yang penuh cinta kasih, hubungan yang mesra antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Ketika pun kami harus menghadapi berbagai pergumulan, kami terlalu yakin Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kepadamu dalam iman dan dalam pengharapan, Engkau turun tangan menjamah kami, memulihkan kami, menguatkan kami, sehingga apapun gumul kami dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ketika kami juga ada dalam berbagai perjuangan hidup, sebagai seorang suami yang menafkahi keluarga, tetapi juga sebagai seorang istri yang mendampingi melayani suami dan anak-anak. Sebagai anak di tengah keluarga, Tuhan tuntun, Tuhan berkati kami, supaya segala sesuatu yang kami lakukan juga dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan, tetapi juga dalam ketulusan dan dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami di hari ini, bahkan di hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Berdoa kami untuk pelayan khusus, para penatua dan siamas yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17, yang terus melayani sekalipun di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini, tetapi dengan penuh ketulusan, tetapi juga dengan penuh sukacita iman, terus melakukan kerja pelayanan, diberkati pribadi dan keluarga mereka masing-masing, tapi juga diberkati setiap pekerjaan, bahkan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Memberkati semua UPK Bipra, tim doa yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17, ketika juga mereka melakukan kerja pelayanan mereka, Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan sukacita di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, memberkati badan pekerja majelis jemaat yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, baik Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Teddy Tiwang, memberkati semua anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan semua yang boleh bersama-sama dalam kerja pelayanan, termasuk para pendeta jemaat yang ada, kostor, pegawai gereja. Biar Engkau terus menyatukan kami Bapa, supaya kami juga senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki lewat keterpanggilan kami di tengah-tengah kerja pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada dalam pergumulan sakit, yang ada dalam proses pemulihan, tetapi juga orang-orang tua kami di masa lanjut usia mereka, dalam kelemahan-kelemahan yang mereka alami. Baik Bapak Kristofol Mamuko, Ibu Syama Sieni Kermita Mantiri, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvana Rawung, Adelaide Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Ibu Elizabeth Cia, Ibu Neti Rorano, Ibu Wis Manugan, Ibu Angel Rumengan Hasani, Ibu Pangkerego Budiman, Ibu Awon Timporok, Bapak Ian Runtu Rambi, dan Saudara Ando Makalau.
Biarlah mereka semua ada dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka terus dikuatkan, diteguhkan, dan mereka terus percaya bahwa mereka pasti akan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Berdoa kami untuk mereka yang bersyukur karena berkat ketambahan usia, di ulang tahun kelahiran, bahkan di ulang tahun perkawinan. Ibu Menciana Daluwu, Bapak Melki Katilahe, Given Lee Tindangen, Bapak Heri Kumaat, Ibu Sylvia Kumaat, Ibu Meiti Kumanit, Mona Lisa Mohede, Roni Aajin, Bapak Aldo Tamapeku, Bapak Meding Makalau, Mega Larasati Palandi, Hiskia Pangkerego, Stefani Toy, keluarga Adrian Panden Solang, dan keluarga Dohali Derek. Kami percaya mereka semua juga dalam pemberkatan Tuhan, sehingga mereka pun di usia yang baru, mereka tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami terus serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah mereka juga tetap dalam genggaman tangan kasih dan kuasa-Mu, dan segala sesuatu yang mereka upayakan ketika menghadapi pandemi COVID-19, semua ada dalam pengudusan, ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua yang datang kepadamu dalam syukur dan permohonan kami, sambil kiranya juga setiap mereka yang telah mengambil bagian dalam ibadah pelayanan kolom 1 sampai dengan kolom 17 di malam hari ini diberkati oleh Tuhan, baik tim multimedia, Jemaat Gemim, Karisma Buha, bahkan prokantor, kantoria, pemain keyboard, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua. Dan ketika pun kami akan beristirahat di malam ini, tuntunan dan penyertaan Tuhan menjadi kerinduan dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup, kami bawa doa ini, dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan bersama pujian Bila Kurenungkan Kasih Tuhan. Yang tak menyelamatkan
Saudara-saudara, pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Pergilah dan berbuatlah umat Tuhan. Wartakanlah keselamatan menurut firman Tuhan. Dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Jemaat disilakan duduk kembali, kita bersatu teduh dan demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.